Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang alur dari materi pokok Matematika MI pada kurikulum 2013. Oke, yang pertama sekarang kita lihat langkah pertama kita adalah mengelompokkan semua materi kepada bahan atau ruang lingkup materi yang sama. Di sini saya sudah mengambil dari salah satu tugas teman kalian ya, Ulfatun sana. Ini sudah baik sesuai dengan arahan. Nah sekarang jadi perlu kita kelompokkan terlebih dahulu di dalam Matematika MI pada kurikulum 2013 itu dibagi berapa ruang lingkup atau tergolong menjadi berapa ruang lingkup. Nah tujuannya apa? Ini tujuannya supaya kita bisa mengkonstruk informasi matematika itu secara komprehensif, secara bertingkat pada anak didik kita supaya tidak terkesan parsial atau tidak ada hubungan sama sekali dari materi kelas 1 kelas 2. Nah, sekarang kita lihat dulu di materi yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang materi pokok detail-detailnya ya, hingga kelas 1 hingga kelas 6. Sekarang kita lihat di sini keterkaitannya dikelompokkan. Untuk kelas 1 ada materi ruang lingkup bilangan, ada juga di sini geometri, ada juga di sini skala. Ya, skala. Nah, perhatikan di sini ternyata untuk kelas 1 dari 9 materi pokok sekitar 5 materi pokok yang terkait tentang bilangan. Ada menjelaskan makna bilangan caca, membandingkan bilangan membandingkan dua bilangan hingga puluhan, menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat ya. Bilangan sampai 2 angka berarti ini bilangan puluhan dan nilai tempatnya. Kemudian menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang jelas seperti pada bilangan caca ya. Terus mengenal pola bilangan. Mengenal pola bilangan ini salah satunya nanti di tingkat selanjutnya adalah menggiring ke mengenal perkalian. Nah, ini juga bisa diarah pada ke sini ini ya. Terus mendefinisi bangun datar, mengenalkan bangun datar dengan benda-benda konkret. Nih, mengenal bangun ruang dan bangun datar ini secara konkret dulu. Ya. Mengenal panjang dan berat dengan satuan tidak baku. Misalkan dengan jengkal tangan, langkah kaki, kemudian juga bisa menggunakan pendekatan benda lainnya. Kemudian membandingkan panjang berat berat dan sedikit kurang kelihatan, kita perbesar dulu. Oke. Berat, panjang, berat dan lamanya. Lama ini berarti waktu ya. Oke, dari sini kita lihat keterkaitannya. Bilangan caca menjelaskan bilangan caca dan menentukan lambangnya. Nah, lambang ini maksudnya tulisannya. Jadi ada dari berupa tulisannya 92, maka lambangnya angkanya berapa? Itu 9 dan 2 dan seterusnya. Membandingkan dua bilangan caca dan seterusnya sama. Nah, ini menganak panah. Sekarang mengenal pola bilangan dari sini ya. Kelas 1 ini apa sih? Ini harus dikuasai karena akan menggiring pola pikir siswa kita untuk ke perkalian. Jadi ini bisa menuju ke arah sana. Ini bisa kita tambahkan anak panah ya. Nah, ini bisa kita tambahkan anak panah ke arah sana.
ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terlepas. Nah, sekarang ini ya, membandingkan panjang, maka sama. Sudah bisa membandingkan, maka dia bisa menjelaskan panjang, berat ya. Nah, juga arahnya ke sana. Nah, oke. Nah, kita lihat sekarang keterkaitannya. Ya, membandingkan dua bilangan saja dan mengurutkan. Nah, dari sini dia membandingkan, kemudian di sini diulangi lagi sepintas tentang membandingkan dua bilangan, kemudian mengurutkan. Ya, ada satu peningkatan setelah siswa bisa membandingkan, maka harus mengurutkan. Biasanya terdiri dari 5 angka atau 6 angka. Oke, kemudian di sini penjumlahan pengurangan bilangan menghasilkan bilangan caca. Bilangan caca ya. Oke, sampai tidak ada masalah. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini bisa diarahkan ke sana. Perkalian dan pembagian bilangan yang mendapatkan. Nah, ini juga bisa membangun ya. Penjumlahan pengurangan ini juga bisa membangun ke arah sini. Nah, keterkaitan misalnya nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Kesetaraan mata uang, uang itu masuk bisa bilangan caca ya, nominal. Juga masuk bilangan. Kesetaraan, berarti dia di sini kategori membandingkan itu juga bisa masuk. Dan dia bilangan terima. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya nilai kesetaraan pecahan mata uang. Ya, ini tentang bilangan, namun sudah bentuknya ratusan, ribuan hingga puluhan ribu. Ya, bilangan bulat, bulat positif. Jelaskan panjang, jarak, berat, dan waktu. Ini sudah mulai dikenalkan satuan-satuan yang sering ditemui seperti kilometer, meter, sentimeter, kilogram, gram, dan ounce. Jadi yang sering dijumpai oleh murid atau siswa. Kilogram, kan sering dengar. Bukan terlalu 1 kilogram dan sebagainya. Menjelaskan pecahan. Nah, menjelaskan pecahan ini masuk ke bisa kita masukkan ke pola bilangan. Di sini kita juga masuk bilangan yang dipecah-pecah. Jadi kita mengenalkan menjelaskan bilangan pecahan ini, kita mengenalkan dulu tentang pola bilangan pecahan. Menjelaskan ruas garis. Nah, di sini sudah bangun datar, geometri ya ini. Menjelaskan ruas garis, menjelaskan bangun datar, bangun ruang, menjelaskan pola barisan, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, ini lebih detail lagi setelah benda-benda konkret. Kita menjelaskan ruas garis, artinya mereka sudah mulai mengukur ya, ada aktivitas mengukur, ada aktivitas mengamati bangun atau gambar. Nah, untuk kelas 3 ini sudah mulai bertingkat. Nah, artinya di sini gini, tujuan dari ini semua kalau kita bisa mengaitkan nanti enak ya. Enaknya apa? Kita tidak melihat menjadi hal yang terpisah. Satuan baku ini sudah masuk ke satuan baku arah sini ya. Luas dan volume satuan tidak baku, luas dan volume satuan tidak baku. Nah, ini sudah bisa masuk. Bangun datar masuk, ini juga masuk. Simetri lipat, simetri putar, keliling. Ternyata di kelas 3 di sini sudah dikenalkan bentuk geometri. Nah, bentuk geometri dalam matematika itu salah satunya juga harus bisa mengilustrasikan. Jadi ada tahap kognitif siswa yang mereka mengkonstruksi atau mengilustrasikan apa yang ada dalam pikirannya. Bangun segitiga, keliling itu bagaimana, bentuknya bagaimana. Jadi ada tahap pengilustrasian. Ya. Terus data berkaitan dengan diri beserta titik. Nah, ini statistik. Kenapa ini statistik? Karena mereka mencatat. Jadi statistik itu adalah mulai dari aktivitas mengumpulkan, kemudian nanti mengelompokkan, ya, mencari, mencatat, mengelompokkan, kemudian nanti
mengolah, kemudian nanti dianalisis secara deskriptif. Untuk statistik ini cuma deskriptif saja, yaitu hanya menentukan median, min, dan data tunggal. Nah, dari sini kita akan ketemu, misalkan tujuan utamanya lagi, misalkan siswa ada kesulitan di materi pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, ini maka kita bisa tarik kaitannya. Ini agak kurang benar sedikit ya, tapi tidak masalah. Intinya ruang lingkupnya sudah betul, tinggal penarikan anak panahnya yang kurang tepat. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Maksudnya, jadi pecahan itu dari konsepnya tadi menjelaskan pecahan. Nah, ini ada kaitannya. Nah, ke sana. Ya, begitu. Nah, intinya setelah ini faktor dan misalnya ini faktor dan kelipatan suku bilangan. Faktor dan kelipatan ini nggak berdiri sendiri, tapi dia terkait dengan perkalian. Ya, ini juga bisa dari sini. Nah, konsep di kelas 2 dia lompat gini, harapannya lompat ya. Nah, jumlah hasil kali dan lagi ini ke bawah juga bisa. Ya, sekarang bagian bentuk pecahan ini masuk ke sana. Nah, artinya semua yang ada di sini berkaitan dengan informasi sebelum mereka di kelas atasnya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan, oh ada siswa kita kesulitan di sini, maka kita cari apa yang harus dikuasai dulu atau diperbaiki di kelas sebelumnya informasi itu. Nah, sebelumnya tugas kita untuk mendampingi siswa-siswa itu yang mengalami kesulitan. Ya, tugas kita ya menjadi fasilitator. Nah, namun ya di sini peran orang tua juga perlu kita berinformasi. Nah, untuk memudahkan penjelasan itu ke orang tua, kalau kita punya peta ini, alur ini, maka akan lebih mudah orang tua untuk mendampingi siswa untuk belajar. Ya, orang tua tidak akan baca seluruhnya. Mereka perlu kita kasih informasi materi pokok yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga di sini ada komunikasi dua arah antara guru dan orang tua. Ya, jadi perlu kita perbaiki adalah komunikasi juga dengan orang tua. Terlepas nanti apakah orang tua mensupport atau tidak, itu apa kata biar ada orang tua. Namun di sini kita wajib menginformasikan, bukan hanya hasil informasi raportnya, namun prosesnya perlu kita sampaikan. Ini seperti itu. Kita akan membahas detail materi-materi di kelas 1, kelas 2 hingga kelas 6 secara terpisah dan lagi. Oke, di sini ada ini sama ya, tinggal kalian panah-panahkan kira-kira mana yang terkait, kan halnya itu seperti itu saja. Ya, misalkan oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar, ataupun ada masukan maupun kritik dari video kami, silakan dituliskan dalam kolom komentar. Untuk bagi mahasiswa kami, silakan kalau ada yang mau ditanyakan secara di grup ya, di grup kita yang sudah terbentuk. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.